Pasar tradisional selalu menjadi urat nadi ekonomi lokal. Namun kini, lorong-lorong pasar besar Madiun kian lenggang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita sedang menyaksikan pudarnya sebuah era? Kalau di daerah sini tuh omsetnya itu gimana buat bapak pribadi? Apakah nggak mencukupi ekonominya bapak atau kurang Kalau saat ini ya kurang ya? yang kondisi pasar kayak sekarang itu setelah corona itu langsung berubah Drastis ya? iya Kalau boleh tahu sebelum sama sesudah corona itu gimana pak? jauh sekali. Jauh. Kenapa? Kenapa apa dari pemerintah setempat udah pernah melakukan pembangunan atau sosialisasi gitu ke sini buat menangani hal kayak gini? Kayaknya Belum ada ya. Dari ini cuma yang Iya. konten Itu pun nggak mencakup semua orang. cuma sebagian kecil. Semakin kecil. Kalau Kalau kondisi pasar seperti ini sebagian sepi banget ya. iya. kalau lebaran Lebaran pun ya agak ada peningkatan sedikit lah, nggak terlalu banyak. Kalau misal bapak dikasih kesempatan gitu buat mengutarakan pendapat gitu ke pemerintah setempat, mungkin apa yang perlu diperbaiki gitu atau perlu diberikan kepada pedagang? Sebenarnya itu kan di bulan Ramadan itu kan banyak los yang masuk. Iya. Itu bisa dirubah apa seperti mainan apa itu masak-masakan gitu ya. Oh, jadi Jadi kayak pengunjung bisa tertarik masuk. masuk ke daerah Iya. iya, Ini kan banyak yang kosong buat iya benar bang. ini kosongnya setelah covid juga setelah corona juga Apa? kosongnya kiosnya ini dari dulu iya. sebelum ini juga. memang belum ada yang Iya memang banyak yang nggak mau yang menempati itu. Iya benar. Jadi kalau misal ada masakan atau mainan gitu di sini, orang yang datang kan mungkin bakal mengunjungi ya. Soalnya bakal lihat dia Iya. Juga menambah kesempatan. Iya. pokoknya ini Bapak. Panjenengan pun mengalami penurunan ekonomi nopo mboten terdampak nggih. Nah niku kan enten acara niku badhe kanggo kayak aplikasi gitu kan ibu buat sekarang kan banyak yang online gitu. Nah menurut ibu kenapa kok ibu nggak ikut acara kayak gitu? Nggak bisa ya. Iya. Ya nggak bisa, makanya nggak tahu. Jadi kebanyakan penjual yang nggak ikut itu kadang karena memang nggak bisa ya ibu. Iya. Nah, kalau kan aku sempat tadi tanya ke bapak yang sebelah sana kan ibu. Nah, dari bapak sebelah sana itu kan dia kan menyarankan kalau yang kosong-kosong ini tuh coba gitu dibukakan kayak outlet makanan, kalau enggak tempat mainan gitu. Biar pengunjung itu tertarik ke sana. Jadinya yang di samping-sampingnya itu bisa mungkin terdampak gitu. Ibu setuju nggak dengan itu? Iya, kayak ikut aja, nggak Ikut tahu aja. soalnya. Iya. Kalau kalau misal nanti misal pemerintah pemerintah daerah gitu ibu atau pemerintah setempat itu apa namanya kayak mau coba menyalurkan bantuan gitu ke sini kayak mungkin bikin aplikasi atau mungkin ngebantu ibu buat ngeramein dagangannya itu ibu mau nggak kayak berpartisipasi gitu? Jadi nanti itu kemungkinan modelnya akan didata gitu Bu. Jadi nanti akan ada orang yang mewadahi. Jadi nanti barang-barang yang dijual dari ibu-ibu dan bapak di sini nanti akan ada orang yang bertanggung jawab untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Semisal nanti dibuatkan seperti itu, kira-kira ibu berkenan atau enggak? Ya berkenan, tapi Iya. aku nggak tahu loh mbak kayak gitu-gitu, nggak mudah, nggak bisa gitu loh. Berarti ini kendalanya pada operasionalnya, maksudnya mungkin kurang bisa untuk kayak daftar kayak gitu-gitu Bu. Oh, alah. Iya. Ini nggak tahu saya, ini cuma dengar neto aja. Ibu berjualan di sini dari tahun berapa Bu? Ya, tahun berapa ya? 87. Iya. Dan baru sepi kayak gini mulai Sepi berapa? ya, mulai itu corona masih laku loh mbak. Corona itu kan sepi, tapi malah laku. Ya
maksudnya masih laku. Nggih. Ini warah ke ya tahun Ini, loh ya, baru-baru Pak. ini? Iya. Jadi sekitar tahun 2023, 2022. Iya. Masih rame di tahun segitu ya Bu? Iya. Terus Aja masih laku. Sampai corona Masih jalan. ini kalau setiap hari itu ya nggak iya kayak ini loh Pak, sehari ini kayak satu gini. dua ngoten ya Bu. Iya. Terus mungkin harapan untuk dari Ibu mungkin untuk pasar baru, pasar besar ya. Harapannya ada harapan nggak Bu? Mungkin untuk dinas perdagangan atau mungkin untuk Pemerintah kota ya pemerintah kota. Biar rame lagi bagaimana gitu loh Mbak, yang bagaimana caranya agar Caranya, semua ya. pedagang itu Ya. juga bisa ikut Bisa gitu rata ya? gitu ya Bu. Jadi mungkin selain dari bikin konten mungkin dibikinkan solusi lain yang mungkin lebih merata bagi semua pedagang gitu Bu. Iya. Iya. Dulu ya ini pakaian gitu. Dulu iya. Kalau sekarang apa karena mepet? Ya, karena di online nggak sempat datang gitu ya. Jadi langsung jadi sudah belanja di sini tapi sudah nggak ada. Jadi ini karena mepet ini Pak? Iya, karena mepet dan butuh terus cepat. Jadi kalau menurut kakak sendiri memang kondisi sini tuh apa? Dilihat ya, sekarang ya. Kalau dulu rame ya, belum ada apa kayak Online shop. rame banget ya dulu. Kalau sekarang kalau menurut kakaknya itu mungkin ini ya, karena semua itu sering ke online sekarang, jadi ke pasar cuma yang mepet gitu. Terus menurut kakak ini gitu, apa sih yang membuat ini ada online juga ya, jadi kan bagaimana itu bisa tertarik ke sini tuh Tawar ya kalau itu ya. kalau diberitahu itu jadi sebenarnya memang bergantung dengan orang-orang Iya. iya orang di Kalau saya juga iya. Biasanya online shop kan kebanyakan lebih murah, iya lebih murah iya. Terus habis itu yang megang itu kan kebanyakan mungkin usianya tuh anak muda kan kayak ibu-ibu gitu kan jarang bisa pakai gadget. Jadi mungkin kalau saya itu kan bagian marketingnya kayak gitu. jadi lebih ke aksesnya. Kalau misal nih pemerintah daerah itu punya rencana buat ngeramein tempat ini, menurut kakak itu saran-saran apa aja yang mungkin bisa disalurkan gitu buat anak muda-muda itu tertarik sih nggak karena kepepet gitu kan? apa ya mungkin produknya itu terbaru supaya lebih menarik ya bisa tuh ini ya kayak model-modelnya itu harus cepat diperbarui ya karena sekarang kita gantinya cepat banget gitu loh karena udah masuk era fast fashion itu sekarang kan kayak anak muda udah beli baju satu gitu kan udah model udah nggak mau pakai lagi kan jadi milih yang lebih terbaru gitu ada yang juga habis dipakai keluar gitu mungkin maunya ganti lagi karena udah dipakai foto gitu biasanya namanya nggak punya baju Kalau misal nanti pasar ini dibuat kayak aplikasi gitu atau dicitrain gitu kakak kayak di satu akun itu buat foto itu mungkin menurut kakak bisa ini sama toko-toko online kalau lewat ponsel sekarang kalau punya digitalisasikan berarti kemungkinan masih bisa kemungkinan mungkin kakaknya minat juga Iya. karena kan aksesnya emang lebih mudah dari akses dari rumah juga langsung Walaupun kalau bisa lihat secara langsung itu bisa lihat dari bahannya gini. Maksudnya ada enggaknya kalau dipakai enggaknya enggaknya gitu. Kalau di online itu kan biasanya 50-50 ya. Iya, kurangnya ada gitu. yang saya yang enggak. Kalau plusnya di offline itu kita bisa lihat secara langsung produknya itu seperti apa. tapi memang karena lebih mudah jadi tetap yang paling tinggi presentasi pilihannya di online
tapi emang di sini kadang toko yang kosong itu membuat pengunjung itu jadi ragu ya di sini. Apa enggak? Iya, enggak sih. Tergantung kebutuhan ya. Misal kebutuhan kok bagus itu ya. Ya, itu nggak harus matok yang mana. Tergantung sesuai kebutuhan. Cocok apa enggak. Tapi selama ada pengalaman berbelanja di sini, apakah ada pengalaman yang mungkin kurang enak gitu? Enggak sih ya. Enggak, Kalau aman itu aja. ya enak aja, aman aja. Oh, berarti ya saya. Iya, katanya ada. Iya, soalnya kita kan kemarin sempat lihat di TikTok, dan itu katanya banyak hate comment gitu. Aman aja. Kalau sekarang jarang sih, baru ini kali ya. Yang sekarang tuh kayak nggak tahu gitu. Tapi kalau pengalaman di sini dulu aman. Kami tuh ingin ini Pak, ingin melihat pandangan dari Dinas Perdagangan itu terkait pola yang sama tentang pasar besar ini. Soalnya seperti yang kita lihat pasar tradisional itu mulai sekarang tuh mulai kurang diminati, kurang redup, pengunjungnya juga semakin dikit kan Pak. Coba begini. Kalau di PBN pasar besar itu kan untuk jenis dagangnya kan macam-macam kan ada tekstil, ada kebutuhan pokok mulai sembako ataupun terkait perikanan ya kan? Kalau dari sisi pengunjung yang ke tekstil, ke konveksi memang agak menurun ya. Tapi kalau ke yang ke tradisionalnya baik itu ke daging, ke ikan ataupun ke yang lainnya saya kira enggak redup. Kita ambilnya yang di lantai 2 Bapak. Oh, yang lantai 2 ya, berarti kan lebih ke tekstil, Iya, lebih ke kita tekstil. ambilnya Iya, gitu. betul. Kalau tekstil memang itu dirasakan oleh semua pasar ya, semua pasar, tidak hanya pasar besar Madiun. Saya kebetulan kan juga asli saya Magetan. Ya, saya Magetan. Nah, saya juga keluarga pedagang, kebetulan juga pedagang tekstil. Ya. Di Magetan itu pun juga seperti itu, yang dirasakan tuh kendalanya juga sama. Jadi untuk terkait tekstil, fashion itu rata-rata yang apa istilahnya buka toko, buka kios itu rata-rata memang sepi. Jadi kan mungkin dari bidang usaha perdagangan kemarin melakukan apa istilahnya pelatihan konten kreator itu maksudnya ya salah satunya untuk membantu mereka untuk iso jualan online gitu lewat TikTok, Tokopedia, Shopee ataupun dari medsos lainnya gitu. Dan jadi kalau memang kalau mau nunggu nih kios tuh emang ya repot masa ini zaman saiki Shopee ya saiki seperti itu harga semua murah gitu dan mereka notabene malah nggak punya kios di rumahnya masing-masing bisa jualan online jadi reseller ataupun dari apa kan itu yang notabene dia nggak perlu punya barang ini bisa nggak bayar sewa gitu makanya ya memang iya ya zamannya seperti ini gitu. Tapi kalau yang bawah itu ya tetap eksis mereka. Mulai jam 1, jam 12 malam wis transaksi luar biasa. Keluar masuknya. Iya, keluar masuknya banyak. Jadi kalau memang kendalanya itu di lantai 2 itu juga. Yang khususnya konveksi ya. Kalau lantai 2 memang kalau pagi hari itu memang ada pedagang untuk sayur ini untuk pojokan memang kita malam itu kita tempatkan di lantai 2. Itu pun juga ramai kalau terkait pojokannya dari dagang sawit, dagang apa itu ramai juga. Tapi kalau sudah menjelang siang kan mereka pedagang pojokan di atas itu sampai jam 7, setengah 8 mereka harus steril dan teman-teman kebersihan langsung membersihkan karena kios konveksi ya fashion itu akan buka. Jadi ya saya lihat sendiri, maksudnya gimana mereka mulai pagi nunggu tiduran dengan apa ya kan? Iya, kemarin seperti itu. Lihat sendiri kan? Iya. Ya.
dan itu pun juga nggak di asal Kota Madiun aja, semua baik Magetan Ngawi atau semua terkait konteks. Terus Kalau gitu sebenarnya apakah ada maksudnya ada hal lain yang bisa mungkin dinas atau mungkin dari kami bisa buat membantu para pedagang tekstil gitu Pak? Soalnya seperti yang kita lihat kan di pasar yang ada di Magetan juga, pasar baru yang ada di pasar Madiun juga, tekstilnya itu kan selalu menurun ya umumnya. Kita itu melihat kayak mereka sebelumnya nggak bisa mengikuti zaman juga, ada beberapa pedagang itu nggak bisa mengikuti zaman dan mereka itu masih kekeh gitu buat berjualan tekstil. Sedangkan seperti yang kita tahu kan sekarang zaman trennya kan kayak fast fashion gitu kan ya Pak. Jadi kurang lebih menurut saya pribadi nih, kalau mereka semua di lantai 2 itu pada akhirnya berjualan tekstil terus menerus, takutnya malah nanti makin berkurang lah pedagang yang berjualan di lantai 2 gitu Pak. Soalnya nanti para pedagang di lantai 2 itu kemungkinan banyak yang kayak dapat ini kayak mereka itu surat teguran gitu Pak, meninggalkan jasnya dan nggak bayar gitu. Soalnya kita lihat juga banyak kios tutup. Ya itu kan dari kan saat ini memang kita lagi untuk penertiban itu ya. Itu kan juga salah satu untuk mendata istilahnya pedagang yang eksis ataupun yang sudah tidak eksis. Kan kebetulan di lantai 2 itu kiosnya lumayan banyak. Jadi untuk penertiban kios itu memang saat ini kita sedang melakukan pendataan. Jadi jumlah pedagang berapa, yang eksis masih berapa, terus yang punya pedagang berapa, itu kan juga mulai kita tata kembali. Jadi kalau memang ya itu kan sebenarnya generasi lama ya, generasi lama ya yang masih kekeh dengan pengen jualan di situ gitu loh. Ya akhirnya kan ya terseleksi secara alam sendiri tuh ya. Kalau mungkin anaknya ataupun istilahnya keluarga yang lebih muda nggak mau membuat market yang baru, sistem market yang baru, ya kita juga seperti itu. Jadi memang dibutuhkan untuk suatu pola-pola penjualan baru yang mengikuti tren saat ini. Jadi ya gimana lagi, karena kita juga sudah dari bidang usaha perdagangan sudah sering lah melakukan, kemarin ada fashion show juga di sana juga sudah gitu loh. Jadi sebenarnya dari pemerintah itu tidak menjadian ya, sebenarnya sudah mencoba untuk aplikasi online juga sudah kita bantu. Banyak yang sudah kita lakukan sebenarnya. Berarti memang ya seperti itu kan nanti. Jadi ya aplikasi online itu dibuatkan apa? Ya dulu kan ada itu, tapi kurang nggak tahu kemarin jalan apa enggak, itu dari Kominfo. Kominfo. Iya. Jadi aplikasi khusus untuk pasar besar. Iya, jadi pedagang baik jualan secara online itu juga ada. Terus pelatihan juga sering di pasar besar itu. Benarnya. Malah yang sering itu di pasar besar. Di pasar Seriku malah itu. Karena konveksinya juga sedikit kan, nggak terlalu banyak. Jadi ya gimana lagi ya, kita sudah coba berusaha istilahnya dari sisi sarana prasarana sudah coba kita benahi dengan adanya ya lift atau apa itu kan untuk memudahkan para pembeli untuk naik ke atas. Kadang kan ya ngono kae lah, orang beli kan kadang itu ya di pasar ya seperti itu harganya, kadang kan ya yang enggak normally ya terlalu mahal ataupun barang-barang yang kurang mengikuti model gitu kan banyak tuh stok-stok yang lama dijual. Saya kadang lihat kasihan juga sepatu, tas, banyak tau. Banyak. Stok lama itu. Jadi ya dari sisi kita dinas sudah membantu ya, karena itu aset kita. Kalau nggak kita ya bingung mas, gitu loh kan ya
kan repot. Wong ya aset kita, mereka sanggup nyewa ya. Ya kalau kan ada juga tuh sebenarnya. Kalau memang kami nggak sanggup sewa, ya dikembalikan ke pemerintah gitu. Jadi biar tidak jadi beban mereka. Sebenarnya ada perda seperti itu. Jadi karena kan itu bukan hak dia teman, sewa tuh. Oh itu sewa ya? Ya sewa, bukan sertifikat hak milik. Jadi kalau misal mereka nggak mampu dikembalikan. Nanti bantu orang lain. Tapi yang kemarin sempat wawancara ke tukang parkir, katanya untuk jasnya itu tidak bisa disewakan lagi ke orang lain. Ya memang nggak bisa, nggak boleh disewa. Ya harus dikembalikan dulu ke pemerintah. Iya, jadi kan itu setiap gas kan ada namanya SIP ya, surat izin penempatan. Itu namanya sesuai yang menempati. Itu ya kalau disewakan kembali ya nggak boleh, ya harus dia yang menempati. Jadi kalau nggak mau memakai sendiri ya lebih baik dikembalikan, tidak disewakan ke orang lain gitu. Makanya saat ini kita melakukan penertiban yang seperti itu. Jadi yang disewa-sewakan itu kita tertibkan. Kayak mereka itu kalau menyewakan ya luar biasa. Miskinnya ya berani. Jadi sudah ada kasusnya yang menyewakan? Banyak banget. Kita makanya ini saat ini kita tertibkan ada penertiban kios. Tapi sudah yang kios yang kosong-kosong itu memang sudah dikembalikan ke pemerintah? Ada yang sudah dikembalikan ke pemerintah, ada yang memang masih ada SIP-nya. Ya. Kalau misal begini terus itu Pak, maksudnya yang pengusaha berdagang tekstil yang di atas itu kan kalau kita sebagai sudut pandang dinas gitu, kalau mereka terus menerus begitu, maksudnya melakukan pola penjualan yang sama dan terus akhirnya berkurang sampai banyak, Bapak ada rencana nggak atau dari dinas ada rencana nggak buat dagang tekstil di atas? Maksudnya kalau memang pada jatuhnya pasar itu nggak bisa digabung lah, kayak pedagang sayuran sama pedagang tekstilnya, mungkin dijadiin pasar sayur semua gitu. Kita untuk itu belum ada wacana, maksudnya satu BBM kita jadikan pasar sayur semua ya enggak ada lah, belum ada. Karena kan ya namanya pasar tradisional itu kan ya isinya seperti itu, ya ada tekstil, ada sayur, ada ikan, ada daging gitu loh. Beda lagi kalau di yang sudah kita konsep umpama mall gitu ya, pasar modern seperti itu ya. Kalau konveksi ya banyak, kalau memang khusus pedagang sayur ya ada sayur sedikit. Dengan melihat kondisi seperti itu ya belum lah dari dinas untuk tekstil kalau ngalih kabeh juga dibuat sayur semua enggak. Ya makanya dari kita kan satu di dinas perdagangan itu ada yang namanya bidang pengelolaan pasar rakyat, ada yang namanya bidang usaha perdagangan. Ya salah satunya di bidang pengelolaan pasar rakyat itu ya satu terkait pemeliharaan sarana prasarana pasar, terus ada juga terkait penataan para pedagang di seksinya retribusi, terus ada pemberdayaan pasar itu ya punya sendiri-sendiri. Jadi saya lebih ke sana prasarana, ke retribusi lebih ke penataan terkait sewa menyewanya. Terus yang usaha bidang perdagangan salah satunya juga coba meramaikan pasar dengan mendatangkan pelatihan seperti itu. Jadi targetnya ya tetap mengupayakan mereka tetap eksis dengan penghasilan yang normally, ya bisa untuk ekonomi di mereka, bisa untuk sewa, bisa untuk itu. Tapi kalau mereka sendiri tidak ada effort untuk merubah ya biar susah juga. Harus kita usir yo karena kan namanya pasar kan pelayanan juga ke masyarakat, menyediakan fasilitas yang notabene harganya kan jauh lebih murah ya untuk sewa di dalam pasar dengan yang di pinggir jalan itu jauh sekali. Jadi kadang itu kita mikir kayak
sebenarnya dari pemerintah juga dari dinas juga udah mengupayakan Usaha termasuk terus mereka itu kayak di lain sisi kita juga mengerti mereka mungkin kalau disuruh buat bersaing gitu kan mereka kan dari zaman yang lama jadi dari generasi yang lama jadi kesulitan untuk mengupayakan untuk effort gitu di generasi yang sekarang. Iya, effortnya itu kan malah sekarang yang anak-anak muda lebih bisnis kopi ya, buka warung kopi, buka angkringan yang notabene lebih ramai. Iya lebih ramai sekarang merasa Nggak tahu ya ramenya itu ngopi ini sewing bayar sini kan juga kita rame bahasa dikalkulasi kopi ini setengah dari situ waktunya sing suwi ya dari sini bengkak ya. Nah gimana kita dari dinas sudah berupaya lah seperti itu jadi baik itu ya secara dari sisi sarana prasarana ataupun konsep-konsep penjualan itu mereka sudah kita coba dampingi. Tapi dari dinas itu mungkin yang sampai sekarang masih bikin pusing itu buat membenahi pasar bisnis itu apa? Bukan pusing, masa ngapain pusing dong? Mungkin Pasti kalau ya di upayanya yang lebih gitu. kayak udah dilakuin segala cara tapi kok tetap pulang aja gitu. Ya itu maksudnya apa istilahnya ya dari dinas eksis saja, eksis itu terus mengupayakan mereka supaya ya satu kan kita penataan dulu kan dalam penataan itu kan akhirnya kan oh ya udah saya tidak sanggup atau apa dikembalikan dan nanti kita buka istilahnya kan ada kios yang kosong atau apa mungkin ada pedagang atau calon pedagang yang notabene punya kemampuan itu loh untuk istilahnya berkembang atau apa kan kita fasilitasi di situ. Ya salah satunya yang kayak konveksi di lantai 2 pasar Seipo kan sekarang tinggal beberapa dong, katanya udah pada turun. Ya, daripada atas kios kosong yang juga itu aset pemerintah yang tidak boleh istilahnya ya harus diberdayakan. Ya kita sekarang ada konsep ke sana untuk ya mereka dikelola anak-anak muda untuk kuliner kekinian. Dengan ada apa kayak enggak Ada bakmi jual, ada jambrong, ada basecamp. Iya. Rencana kita buka lagi nanti launching baru pertengahan ini kalau nggak ada sekarang lagi pembinaan di dalam saran-sarannya tadi sama mengundang teman-teman UMKM yang lebih ke kuliner kekinian. Jadi Iya. Oh iya Pak, kemarin saya juga ada di FYP TikTok itu katanya Pasar Besar Madiun mau ada bioskopnya juga ya. Itu hoax apa gimana? Yang mana? Bentar, saya ada di video TikTok gitu Pak. Bentar, Madinah mau Magetan. Oh, Ayo. salah deh kayaknya. Nggak ada. Oh, bukan salah Apa kayaknya. bioskop? Nggak ada. Nggak bisa soalnya. Oh, Nggak bisa. Oke. Belum ada info itu. Terus yang ini Pak, Apa? yang di lantai yang buat parkiran itu katanya di atas ada kolam renang benar itu? Loh, sampai kamu nggak bisa? Nggak Iya tanggung. Soalnya fokusnya kita kan ke pedagangan. Iya. Jadi Di Sambil atas bikin di konten lantai juga. 3 ada kolam renang. Itu ramai. kolam renang yang ya lumayan ramai lah. lumayan ramai ya. Dari masyarakat ataupun Kenapa dari tahu deh? instansi lain. Soalnya saya lihat kok Ada pas waktu itu kan lagi ini kan lagi ramenya kan yang di pusat kalian kan Pak. Saya lihat loh kok yang di lantai atas itu kok ramai. Oh, aku tahu sih. Tahu karena FYP temanku pernah di sini. Ada kolam renangnya sana. Jadi habis ini dari dinas sendiri sudah ada rencana buat launching acara tadi. Kuliner. Iya yang di lantai 2 pasar sih. Ya, teman-teman tadi kan ngambil isu itu tuh. Oh. Iya. Itu sih terang deh. Oh iya, saya beda. Aisu. Jadi beda. Mbak kok Aisu toh? Jangan Aisu toh, bukan Aisu. Iya. Isu. Aisu. Aisu. Takutnya dikira apa? Nah, bukan isu dan jangan nyebut pembangunannya karena kan itu udah ada. Itu udah Ada bangunannya kita tinggal rehab untuk ini. Untuk pembangunan.
Oh, satu ya, Iya. satu angkatan juga. Iya, satu angkatan. Tugasnya juga sama dari matkul yang sama. Silakan selesai. Iya. Ngabatin kakak diserang ngomong tahu. Cuma nyawe pengen salah. Nah, ini kok wah iki aku lagi golek nih anakku kuliah. Ning kono cah kuliah ya. Apa UTBK apa mandiri itu? Saya Pak. Saya UTBK Pak. Persis. UTBK ya. Berarti